Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rizki serta inayahnya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo sobat Kurmajwa, kembali lagi pada acara Kurmajwa Kuliah Ramadan Al-Kausar Juara. Yang mana pada episode spesial kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang peran Ramadan dalam membentuk karakter seorang muslim yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Muiz SPDMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Azam. Gimana Azam? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oke sobat Kurmaja, untuk membahas tema tersebut secara lebih mendalam, dengan rasa hormat dipersilakan kepada Bapak Haji Muiz untuk menjelaskan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidul anam wa ala alihi wa ashabihi dawil kiram, amma ba'du. Sahabat Kurma Ajwa yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ibadah puasa di bulan suci Ramadan, Azam, bahwa itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklum, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jika kita melihat ayat ini Azam, bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita umat Islam untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Namun di bulan suci Ramadan ada orang Islam yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Sedangkan Allah perintahkan di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, menandakan bahwa orang Islam yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, maka ia belum termasuk dan tergolong sebagai orang-orang yang beriman. Dan juga di ayat ini Allah menentukan tujuan, maksud daripada kita berpuasa adalah di akhir ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah peran puasa di bulan Ramadan untuk kita umat Islam. Tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya umat Islam menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu apa sih karakter orang yang bertakwa? Nah, dalam kesempatan ini saya menyampaikan 4K aja. Dalam bahasa kerennya 4K. K yang pertama, puasa mengajarkan kita kepada kejujuran. Ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan itu mengajarkan kita dan membentuk kita karakter jujur. Kenapa demikian? Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang hanya diketahui oleh orang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kalau saya melaksanakan sholat, Azam pasti tahu
Kenapa? Karena bisa dilihat dari gerakan sholat saya. Kalau saya berinfak, bersodakoh, zakat, Azam juga pasti tahu, oh Pak Muiz sedang berinfak. Kelihatan. Kalau saya melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, orang juga akan tahu kapan berangkatnya dan kapan pulangnya. Tapi kalau saya puasa, tidak ada orang yang tahu apakah hari ini saya sedang berpuasa atau tidak. Siapa yang tahu? Yang tahu adalah diri saya dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ibadah puasa mengajarkan kepada kita untuk memiliki perilaku jujur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, puasa mengajarkan kita atau membentuk karakter kita umat Islam. Yang kedua adalah kesabaran. Ya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, apabila kalian sedang berpuasa, maka janganlah marah. Apabila ada orang yang mencacimu, maka katakanlah, saya sedang berpuasa. Artinya apa? Bahwa Nabi kita mengajarkan ketika kita berpuasa, kita hendaknya bisa mengendalikan emosi, mengendalikan diri kita. Kita harus bisa bersabar. Kalau ada orang yang mencaci kita, menghina kita, memaki kita, maka cukup katakan, saya sedang berpuasa. Kita dilatih untuk bersabar. Kenapa demikian? Kalau kita berpuasa, tapi kita tidak bisa menahan amarah, kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, maka apa yang terjadi? Gugur nilai atau pahala puasa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga Azam. Yang ketiga adalah kedisiplinan. Puasa mengajarkan kita untuk menahan lapar dan dahaga dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, itu kita harus laksanakan secara disiplin. Walaupun kita membeli makanan atau minuman di siang hari, makanannya halal, minumannya halal, dengan cara yang halal pula, tapi kalau di siang hari kita harus disiplin, itu kita tidak boleh mengkonsumsinya. Kapan kita boleh mengkonsumsinya? Nanti setelah terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib. Nah, puasa mengajarkan kita untuk disiplin. Yang keempat, yang keempat, yaitu kepedulian. Peduli kepada sesama. Puasa mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama. Ketika kita berpuasa, kita menahan lapar, kita menahan haus. Itu kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, fakir miskin, mereka menahan lapar dan dahaga setiap harinya. Ya, seperti itulah yang mereka rasakan. Bahkan ketika puasa di bulan Ramadan, Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan, beliau adalah orang yang sangat dermawan, lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Maka kita sebagai umatnya di bulan Ramadan juga harus menumbuhkan kepedulian sosial kita kepada sesama, apalagi kepada fakir miskin. Maka di Indonesia ini adalah kegiatan seperti berbagi takjil, sahur bersama, buka puasa bersama. Lalu di akhir Ramadan kita harus mengeluarkan yang itu merupakan wajib. Kalau tidak kita laksanakan, maka ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu zakat fitrah. Nah, itu adalah bentuk kepedulian sosial kita sebagai umat Islam. Nah, puasa di bulan Ramadan mengajarkan kita untuk terbentuk kepedulian sosial kepada sesama. Jadi setidaknya puasa kita di bulan Ramadan itu Azam, itu membentuk 4 karakter. Pertama, karakter kejujuran. Yang kedua, karakter kesabaran. Ketiga,
karakter kedisiplinan. Dan yang keempat, karakter kepedulian sosial kepada sesama. Jadi inilah peran puasa di bulan Ramadan dalam membentuk karakter umat Islam di bulan Ramadan. Dengan harapan setelah di bulan Ramadan selesai, maka kita lebih jujur, lebih sabar, lebih disiplin, dan lebih peduli kepada sesama manusia. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muiz yang telah menjelaskan tausiah tersebut. Izin bertanya, Pak, bagaimana menurut pandangan Bapak terhadap karakter seorang muslim yang ideal? Karakter umat Islam yang ideal di bulan suci Ramadan itu, Azam, adalah mereka yang berpuasa bukan hanya saja menahan lapar dan dahaga, tetapi mereka bisa mengendalikan seluruh anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat, baik itu mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki. Contoh, mata ketika berpuasa dia harus menjaga daripada penglihatan maksiat yang dilarang oleh Allah. Telinga juga begitu. Seorang muslim yang ideal ketika berpuasa, dia tidak mendengar aib orang lain, dia tidak mendengar hal-hal yang dilarang dalam Islam. Mulut juga begitu, ketika berpuasa tidak boleh mencaci, tidak boleh memaki. Tangan kita ketika berpuasa nggak boleh scrolling hal-hal yang maksiat, ya, apalagi sampai mengkomen yang negatif. Ya, kaki kita dalam langkah, walaupun sekarang pakai motor, tapi setidaknya tidak boleh kaki kita melangkahkan kakinya menuju tempat-tempat yang maksiat. Itulah karakter ideal umat Islam. Itulah karakter ideal umat Islam ketika di bulan suci Ramadan. Seperti itu aja. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan. Oke Sobat Kurma Najwa, telah sampailah pada penghujung acara. Maaf jika kata-kata saya kurang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, share, subscribe akun YouTube OSIS MTS Al-Kausar Depok. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم.